Pagi-pagi semangat pagi semua, salam trading tenang senang. Kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Di dua video sebelumnya saya sudah berbagi tentang robot. Yang pertama, apa itu robot serta kelebihannya. Yang kedua, kelemahan dari robot dan cara mengatasinya. Kali ini saya akan berbagi video mengenai tips memilih robot yang benar. Dua video sebelumnya itu bisa Anda lihat di kanan atas monitor Anda ada bulatan kecil, kemudian ada huruf I, dan saya meminta Anda untuk menonton itu dulu supaya Anda tidak kehilangan pengertian, artinya nyambung dengan yang sebentar lagi saya sampaikan. Atau Anda juga bisa lihat youtube.com/c/nofrisubman/videos pakai S. Ini yang saya maksud dengan video pertama, dan ini juga yang saya maksud sebagai video yang kedua. Oke, tips memilih robot trading yang benar. Yang dimaksud benar di sini versi saya adalah robot yang aman, nyaman, dan menguntungkan sesuai dengan konsep trading tenang senang, yaitu sekali lagi saya ulang, trading yang aman, nyaman, dan menguntungkan. Sebelumnya saya sampaikan dulu mengenai background saya, kenapa saya berani menyampaikan materi tips memilih robot trading yang benar. Pertama, saya adalah memang background-nya IT, lulusan teknik informatika, saya angkatan tahun 1990, dan di bangku kuliah tentunya saya mempelajari bahasa-bahasa pemrograman zaman dulu seperti Basic, Pascal, dan juga C language sebagai dasar pemrograman pembuatan robot-robot yang saat ini beredar, baik itu di forex, gold, dan juga cryptocurrency. Yang kedua, background saya memang seorang trader yang memulai aktivitas trading dimulai dari option, kemudian forex, gold, saham, dan cryptocurrency sejak tahun 2006. Jadi saat ini 15 tahun, dan saya juga seorang edukator yang berbagi pengetahuan dan pengalaman mulai tahun 2011. Jadi tahun ini sudah menginjak 10 tahun. Itu alasan saya berani menyampaikan materi ini. Kenapa? Karena saya lihat banyak sekali video-video mengenai tips memilih robot yang menguntungkan dan lain sebagainya, tetapi yang menyampaikannya background-nya bukan seorang trader dan juga programmer. Artinya, mungkin saja hanya seorang programmer yang hanya memahami dunia pemrograman tapi tidak memahami trading. Di satu sisi mungkin seorang trader yang tidak memahami dunia pemrograman, atau bahkan sama sekali bukan trader, sama sekali bukan programmer, hanya seorang influencer. Nah ini, jadi bukannya ingin menampilkan apa-apa, hanya ingin memberikan informasi mengenai background kenapa saya bicara ini. Oke, langsung masuk materi selanjutnya. Sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa sistem trading dalam forex, gold, saham, cryptocurrency itu terbagi 3, manual, full automatic, dan juga semi automatic. Semua sudah saya sampaikan lengkap di video sebelumnya. Kemudian juga kalau Anda memutuskan menggunakan sistem full automatic atau menggunakan robot, expert advisor, atau bot saja, Anda harus paham kelebihan-kelebihannya, Anda juga harus mengerti kelemahan-kelemahannya, serta Anda harus bisa mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut.
paling tidak kita sudah tahu sejak awal dan tidak kaget kalau memang yang namanya robot itu tetap ada kelemahannya, kita kurangi kelemahannya, dan tidak akan mungkin tidak ada kelemahannya karena segala sesuatu pasti ada kelemahannya. Kalau Anda trading manual pun pasti ada kelemahannya. Salah satu contohnya misalkan ada momentum pada saat kita tidur, maka kita tidak akan bisa entry. Lanjut sekarang masuk ke materinya. Pertama-tama yang paling penting adalah di dalam Anda memilih menerima penawaran atau menonton video-video di YouTube tentang robot, sikap yang tenang dan kritis positif. Kritis positif ya, bukan nyinyir atau Anda misalkan menghakimi, robot ini jelek, robot ini scam atau tipu-tipu atau money game. Nanti dulu, miliki sikap yang tenang, baik itu menghadapi sebuah hal yang positif dan juga negatif. Tenang yang dimaksud adalah redam atau hilangkan misalkan keinginan untuk mendapatkan uang besar cepat mudah atau serakah, atau juga ingin auto sultan auto kaya, atau juga ingin duduk diam dapat duit dolar. Itu nggak ada ya. Kalau Anda misalkan melihat pengusaha-pengusaha menggunakan robot, tetap saja background-nya bukan ingin auto kaya, tetap saja ada effort-effort atau upaya-upaya yang dilakukan dan itu butuh waktu, tenaga, logika, dan juga dana. Kalau Anda misalkan menerima penawaran dengan janji-janji manis atau menonton video-video di YouTube yang disampaikan orang yang tidak paham mengenai dunia programming dan dunia trading, maka akhirnya nanti Anda terpengaruh dan Anda tidak punya filter di dalam menerima penawaran-penawaran yang sangat-sangat menyejukkan dan sangat-sangat membuat kita ingin sekali mendapatkan uang besar cepat mudah. Karena modeling penawaran-penawarannya kan seperti itu. Dan dunia finansial ini sebetulnya enak sekali dijadikan sebagai sarana untuk menipu. Kalau misalkan di dunia kedokteran kan nggak ada yang menawarkan Anda bisa menjadi dokter sukses dalam waktu 3 bulan, atau misalkan tidak perlu belajar dan berlatih, langsung jadi dokter spesialis dengan pasien yang banyak sekali. Kan nggak mungkin. Demikian juga misalkan saya kasih contoh yang kedua, Anda menjadi seorang pengacara terus ditawarkan ada percepatan tanpa menggunakan bangku kuliah, terus juga tanpa Anda misalkan berlatih menjadi seorang pengacara yang benar di depan persidangan, Anda langsung mendapatkan klien dalam jumlah banyak. Mohon maaf, itu bullshit. Demikian juga di dunia trading. Nah, bedanya di dunia sektor real itu tidak bisa dilakukan oleh para tukang tipu dalam tanda kutip, di trading bisa. Oleh karena itu, sekali lagi saya menghimbau Anda untuk memiliki kecerdasan finansial dengan bersikap tenang dan kritis positif dalam memilih robot jika memang Anda ingin menggunakan sebuah expert advisor atau full automatic system sebagai sistem trading Anda, baik itu di forex, gold, kemudian juga cryptocurrency. Yang kedua adalah kalau misalkan Anda menerima penawaran dari pihak-pihak yang memberikan janji pasti profit, kemudian juga besaran profitnya itu gila-gilaan dalam jumlah besar, maka langsung saja Anda cap itu sebagai penipu. Kenapa? Karena trading tidak seindah itu. Kalau kita mengacu kepada para trader-trader kelas dunia, misalkan Jim Harris atau Richard Dennis atau siapapun, profit mereka itu sekitar maksimal 49% per tahun, dan itu pun dalam kurun waktu 10 tahun, maksudnya datanya ada 10 tahun, bukan cuma setahun saja. Nah, siapa para pencipta atau pembuat atau pengkopi robot ini yang bisa melebihi para trader kelas dunia tersebut, yang background-nya pun jelas. Seperti Jim Harris, itu kan dia sebagai seorang PhD atau
doktor dalam bidang matematika dan dia menggunakan pendekatan indikator. Jadi, sekali lagi, milikilah filter yang baik, jangan langsung percaya walaupun janji-janji yang menggiurkan itu sudah disampaikan kepada Anda. Malah ekstrim saja langsung cap itu tidak benar, dan ingat kata-kata saya, para trader kelas dunia itu profitnya 49% per tahun. Trader-trader 62 ini kan kalau misalkan dia berbalut marketing di dalam menawarkan robotnya, menjanjikan 30% per bulan, berarti setahun 300% lebih, atau per hari 1%. Nah, ini sebuah hal yang bisa menjadi salah satu tips untuk menentukan robot mana yang akan kita gunakan. Artinya begitu dia mengeluarkan kata-kata seperti itu, langsung masukkan ke blacklist. Selanjutnya yang ketiga kira-kira apa? Tolong Anda perhatikan mengenai pola penempatan dana atau deposit trading Anda. Modal trading Anda itu ditempatkan di mana? Jangan sampai ke rekening pembuat robotnya. Jangan sampai juga ke broker atau exchange yang tidak jelas. Jadi pilihlah broker atau exchange yang benar-benar jelas, terkenal di dunia, dan itu bisa kita lihat. Tentunya nggak perlu standar-standar tertentu, tetapi kelihatan kok terkenal atau tidak. Apalagi kalau umpamanya di cryptocurrency. Mana broker yang dimisalkan Citibank-nya di dunia cryptocurrency itu ada. Dan juga jangan sampai Anda mendepokan dana Anda di broker yang bisa bekerja sama dengan produsen robotnya untuk melakukan proses WD atau withdraw dari rekening Anda. Kalau kita ingat kasus Santen Capital, Mark I itu kan broker-broker, dan kalau di dunia cryptocurrency disebut exchange kan tidak jelas. Makanya jangan aneh-aneh. Sekali lagi, pilihlah broker yang pada saat kita mendepositkan dana kita itu aman, tidak dibawa kabur. Saya sudah jelaskan di 6 video Becoming a Cryptopreneur bahwa yang namanya bisnis itu ada 2 resiko. Pertama, resiko kejahatan. Kedua, resiko bisnis itu sendiri karena kesalahan pengelolaan. Jangan sampai kita menghadapi yang disebut resiko kejahatan dengan Anda mendepokan dana Anda di broker yang tidak jelas, atau Anda depo ke rekening produsen pembuat robot. Dengan demikian juga kalau misalkan ada robot yang menawarkan untuk menyimpan dana di broker mereka, kemudian juga ternyata dia menawarkan untuk menyetor di misalkan rekening mereka untuk deponya ya, bukan untuk sewa atau beli robotnya, itu sebuah hal yang berbeda karena untuk menjalankan robot kan perlu dana trading. Selanjutnya, berkaitan dengan MLM. Ada statement-statement yang menyatakan bahwa kalau misalkan robot dipasarkan dalam bentuk MLM, pasti scam, pasti money game. Saya nggak setuju. Kenapa? Karena MLM ini pada prinsipnya adalah sebuah sistem. Dan MLM ini ada di bidang apapun. Jadi, buat saya yang penting adalah bukan MLM-nya disalahkan kalau melalui sistem jaringan dalam memasarkan robotnya, tetapi yang lebih penting adalah mau MLM, mau enggak MLM, produk dan personnya yang berkualitas dan jelas. Jadi Anda harus tahu benar-benar bahwa produk ini bagus, kemudian Anda juga harus mengenal siapa personnya, siapa produsennya, dan lain sebagainya. Dengan demikian, sekali lagi, bukan soal MLM atau tidak MLM, berkaitan dengan scam, money game, dan lain sebagainya, tapi produknya itu sendiri. Kalau memang produknya bagus, misalkan contoh, produk-produk MW, CNI, dipasarkan dengan sistem MLM,
Kenapa masalahnya? Kan bukan sistem MLM-nya yang salah. Jadi sekali lagi, jangan sampai salah kaprah menganggap semua robot yang dipasarkan dengan sistem MLM, money game, scam. Justru lihat dulu produknya, bukan sistemnya yang langsung di-blocking. Kalau memang ternyata robotnya ini berkualitas, kemudian kita tahu orang yang menawarkan, background di balik perusahaannya siapa saja, dan dia seorang trader, maka nggak ada salahnya juga dipasarkan dalam bentuk MLM. Bukan MLM-nya yang salah, biasanya produknya yang salah. Sayangnya memang, robot-robot yang dipasarkan dengan sistem MLM, kebanyakan itu jelek, tetapi tidak semua. Jadi ini sebuah hal yang harus dibedakan antara produk bagus atau tidak dengan sistem. Sistem MLM menurut saya bagus adanya. Tinggal sekali lagi produknya bagus atau enggak. Kalau bagus, kenapa enggak kita pakai walaupun menggunakan sistem MLM? Kalau Anda misalkan berminat, silakan hubungi WA 087878782989. Kalau tidak berminat, skip saja, simple. Sekian, terima kasih. Ini untuk tips pertama. Nantikan video kedua saya beberapa saat lagi dan tonton dengan lengkap, jangan di skip-skip, supaya Anda bisa mendapatkan pemahaman yang benar. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.